Jumpa kembali di acara kesayangan kita yang hadir setiap hari Selasa. Muardi Wae, ya. Hari ini Muardi Wae masih bersama saya, Dokter Barat. Setelah sekian lama saya nggak kembali di sini. Saya spesial untuk dokter. Ya. Kita bersama dulu juga. Iya. Saya hari ini spesial, saya mendampingi beliau. Ini bukan pertama kali karena saya sudah pernah mendampingi beliau sebagai host. Sekarang saya tanya-tanya lagi. Hari ini kita akan membahas sedikit, Sobat Muardi, yang akan membahas tentang permasalahan kesehatan yang banyak orang derita nih. Gitu. Ya, Dok, ya? Yang ada hubungannya dengan apa nih? Ada hubungannya sama katanya pusing, katanya gliem, ya Dok, ya. Nah, itu dia kan saya bahas bersama beliau. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Dok, Sobat Muardi, selamat bergabung yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Kalau mau bertanya, nanti sudah lihat sendiri materinya, tema kita hari ini bahwa kita akan membahas tentang penanganan vertigo. Ya. Nah, bersama saya, di samping saya sudah ada narasumber yang ahli di bidangnya, Dokter Novi, spesialis THT konsultan. Selamat pagi Dok. Pagi Dokter Bara, sehat? Sehat, alhamdulillah Dok. Ya. Ya Dok, Dokter, ini kan vertigo ini banyak ya Dok ya, banyak diderita sama orang-orang, banyak. Kadang kalau udah capek, awalnya nggak kenapa-napa, kok tiba-tiba gliyeng ya, ada juga ya Dok kayak gitu ya Dok. Nah, banyak juga yang sekarang kena vertigo. Nah Dok, kalau kata orang kan gliyeng nih Dok. Nah, gliyeng itu sebenarnya nih Dok, sebenarnya kita kan sebagai orang yang awam, terutama Sobat Muardi yang sedang nonton ini, mau tahu sebenarnya kalau gliyeng itu gangguannya di mana sih Dok? Oke, kita mulai aja ya Mas ya. Monggo Dok. Ya, semua orang itu sering bicara kalau ada gangguan dengan fungsi keseimbangannya itu pasti keluhannya vertigo. Nah, padahal vertigo itu sendiri adalah salah satu gejala dari gangguan keseimbangan, sehingga sebenarnya gangguan keseimbangan itu banyak macamnya, tidak hanya vertigo. Ya, bisa rasa seperti melayang, ya, bisa rasa seperti mau jatuh ke depan, atau kayak kalau Dokter Dara naik eskalator, ya, lihat ke belakang, nah, iya. Itu sudah merupakan satu dari beberapa gejala dari gangguan keseimbangan. Nah, seringnya pasien itu datang dengan keluhan vertigo. Nah, kita harus bisa mendetailkan vertigonya itu seperti apa rasa. Kalau sebenarnya kalau vertigo itu kan rasa berputar ya, baik dari dirinya sendiri ataupun yang lingkungannya yang berputar. Tapi sebenarnya pasien itu tidak vertigo, tapi dia hanya mengeluh seperti rasa ingin rasa melayang, rasa ringan melayang, kan sudah beda lagi. Nah, dari awal kita harus pastikan atau detailkan gejalanya, karena semuanya vertigo yang bagaimana dulu. Iya. Nah, jadi vertigo itu sebenarnya banyak ya Dok ya. Iya. Nah, kalau dibilang banyak kan banyak kan nih gejalanya. Nah, tapi kan setiap penyakit itu punya kekhasan ya Dok. Iya, betul. Kekhasan punya, oh ini khasnya ini khasnya ini. Nah, kalau vertigo Dok, tanda dan gejala terutama yang khas-khasnya ini apa Dok? Jadi gangguan keseimbangan dulu ya, kita bercerita tentang gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan itu sebenarnya mencakup ya, jadi dia itu mencakup dari sistem, jadi dia ada keseimbangan mulai dari fungsi visualnya, sistem somatosensoriknya, proprioseptiknya, juga ada di sistem labirinnya. Jadi kita koordinasikan, diintegrasikan di batang otak dan diproses di korteksnya, sehingga dia akan menimbulkan persepsi yang nanti menghasilkan suatu persepsi. Jadi misalnya nih ya, kita jalan tiba-tiba ada yang manggil,
Nah, otomatis kan kita menengok. Nah, ini harus terkoordinasi dengan baik biar saat kita berjalan sambil menengok, keseimbangan kita tidak terganggu. Itu yang sederhana sebenarnya. Nah, itu yang sering terjadi ya. Jadi harus bisa menerjemahkan dahulu apa yang dirasakan oleh penderita. Kadang dia berdiri tidak apa-apa, tapi begitu dia berjalan ada yang menengok, dia begini langsung apa tadi belier, mau jatuh ke samping kanan, mau jatuh ke belakang, atau pas simpangan lari naik sepeda, tahu-tahu lihat durian di belakang, tengok dia, nah tengok terus berhenti. Nah, saya harus bisa menstabilkan sistem-sistem itu tadi, baik visual ya, Iya. apa proprioceptiknya, itu semua. Nah, untuk mengetahui secara lanjut memang harus dilakukan pemeriksaan ya, karena kita kan harus tahu ini gangguannya di fungsi vestibulernya, di fungsi keseimbangannya itu, atau di non vestibulernya. Dan sebenarnya vestibuler sendiri juga terbagi lagi, yang perifer ataupun karena vestibuler di sentralnya yang terganggu. Nah, untuk di bagian kami di THT kita vestibuler yang perifer. Nanti yang vestibuler untuk sentral kita juga bekerja sama dengan bagian ini semua juga bekerja sama dengan, tidak hanya dari THT saja, jadi bagian neurologi. Nah, kita sudah membentuk apa ya, istilahnya kerjasama lah untuk menangani pasien-pasien ini. Ya dok, sebelum dilanjut dok, ini kan tadi dokter nyebutin tentang vestibuler dok. Mungkin ya. Dokter bisa menjelaskan ke ya. Jadi, okay. Sobat Muardi nih, vestibuler itu apa sih dok? Ya, gangguan vestibuler jadi gangguan vestibuler itu terbagi menjadi dua, vestibuler perifer dan vestibuler sentral. Ya, gangguan vestibuler perifer sendiri ini melibatkan telinga bagian dalam dan nervus ke-8 ya, nervus vestibularis. Kemudian yang sentral itu jika terjadi hanya gangguan sistem saraf pusatnya, mungkin di cerebellumnya, ya, kemudian juga bisa di cerebrum. Nah, gejalanya yang ditimbulkan pun berbeda, dan penegakan diagnosis serta penata laksanaannya pun juga akan berbeda. Nah, jadi kalau yang ini, maaf saya potong ya dok ya, karena mungkin saya mau memberikan biar masyarakat juga. Jadi kalau vestibuler yang perifer itu yang di daerah telinga ya dok ya? Telinga bagian dalam. Ya, karena di situ ada sistem vestibularisnya, ada kanalis semisirkularisnya, ada epikulusnya. Nah, itu yang berperan. Organ bagian dalam telinga ya dok ya? Kalau yang vestibuler sentral tadi dokter bilang? Ya, itu sistem, jadi saraf pusatnya ya. Ya, cerebrum, cerebellum. Otak besar, otak kecil gitu dok ya. Oke. Nah, untuk pembagiannya sendiri itu juga tergantung gejala yang muncul, karena onsetnya itu berbeda. Juga waktu untuk apa istilahnya serangan itu juga bisa dibedakan. Kalau misalnya yang di perifer itu serangannya itu memang dadakan, dan gejalanya yang ditimbulkan itu gejala somatiknya itu menonjol. Jadi seperti kayak keringat dingin, terus apa gemeter, apa itu namanya, takikardi ya, kemudian mual muntah, sensasinya itu sangat menonjol. Terus kemudian juga tapi waktu serangannya singkat, hanya beberapa detik hingga 1 atau 2 menit sudah mereda. Nah, meskipun nanti baik lagi, tapi meskipun begitu kan sudah menimbulkan rasa panik. Nggak nyaman ya dok ya? Panik, apalagi kalau
dia sedang beraktivitas. Iya. Gitu. Nanti apa yang harus kita lakukan ya kita jelaskan nanti selanjutnya. Oke, Dok. Nah, kan dokter tadi jelasin kalau Yang vestibular ada yang perifer. perifer, ada yang sentral. Terus Ya, macam-macamnya. macam-macamnya nih, Dok, macam-macamnya nih. Misalkan apa sih gangguan yang mungkin bisa menimbulkan vertigo? Orang kan taunya kan cuman ya vertigo aja, Dok. Ya. Kadang-kadang kan vertigo di depannya yang kelihatan, tapi di belakangnya kan kadang suka ada penyakit apa, Iya. penyakit apa nah itu, Dok? Iya. Apa bedanya Oke. dari semua, Dok? Yang untuk perifer Perifer, itu sering dipicu oleh perubahan posisi. Tapi juga ada yang timbul karena memang sudah ada penyakit yang sebelumnya. Misalnya nih ya, ada di bagian kami ini ada otitis media telinga keluar cairan yang sudah berkomplikasi ke labirinnya. Nah, itu akan menimbulkan kita sebut dengan labirinitis ya. Terus kemudian juga ada karena misalnya ada infeksi yang menyerang di telinga dalam dari virus misalnya, disebut neuritis vestibularis. Nah, itu juga bisa mengakibatkan vertigo perifer, vestibular perifernya. Kemudian ada lagi yang sering sekali disertai dengan rasa gangguan di pendengarannya. Nah, biasanya ini juga akan mengenai pendengarannya yang vestibulopati ya, yang vestibularnya mengalami kelemahan. Itu juga sering timbul pada sistem dari pendengarannya, misalnya berdenging ya. Gangguan pendengaran itu tidak harus semua turun pendengarannya. Dimulai dengan tinnitus atau berdenging ya. Itu muncul. Jadi kalau serangan saya juga ada rasa benging, Dok, di telinga bagian kiri saya. Tapi ada lagi yang perifer ini yang tidak disertai dengan gangguan pendengarannya, yaitu pada BPPV. Nah, apa itu, Dok? benign paroxysmal muscular vertigo. Jadi kenapa dikatakan BPPV? Karena memang ini serangannya sebentar ya, kemudian kembali baik lagi, dan sayangnya nih gejala somatik yang timbul, psikosomatiknya itu sangat berat. Muntahnya hebat, keringat dingin, takikardi, itulah yang menyebabkan orang takut. Tapi nah, apa sih ini penyebabnya? Nah, ini disebabkan karena otokoni atau otolithiasis atau debris ya, debris dari partikel kalsium karbonat yang rontok ya, atau apa ya namanya, lepas ya, terlepas dari utriculus masuk ke kanalis semisirkular. Jadi di pusat keseimbangan di telinga bagian dalam itu ada namanya kanalis semisirkularis ya. Nah, itu ada yang terlepas ya, dari utrikulusnya masuk ke dalam kanalisnya. Kalau dia melayang-layang itu masih kita sebut dengan kanalithiasis. Tapi kalau sampai dia melekat ya, sampai dia melekat di ini kanalnya, kita sebut dengan reticulolithiasis. Nah, itu lebih berat gejalanya, lebih lama serangannya. Nah, untuk memastikan apakah ini BPPV atau non BPPV, nah itu juga ada manuver-manuver yang memprovokasi timbulnya nistagmus atau dari nistagmus sendiri. Nanti kita nilai arahnya kemana, nah, itu nanti ya memang harus periksa ke dokter ya, untuk memastikan apakah ini vertigo yang sentral, apakah ini perifer. Setelah ini perifer yang mana, yang BPPV atau non BPPV.
karena penata laksananya berbeda-beda semua. Oke, Dok. Gitu. Panjang ya kita Panjang. kalau sudah ngomong ini Oh, panjang. jadi butuh ini Dok, butuh clue-clue Dok. Iya. Jadi ya memang vertigo banyak ya Dok ya ternyata ya. Iya, gangguan Nggak cuman maaf ya. Jadi gangguan keseimbangan itu dulu tidak hanya berwujud vertigo. Ya, dizziness, terus rasa ringan melayang ingin jatuh itu sudah termasuk. Nah, itu juga udah harus dijelaskan lebih dahulu. jadi memang nggak, kan kita taunya, saya juga taunya ya William ya vertigo. Wah, Maka ternyata kan itu masih luas Dok, sekali ya, Luas karena sekali. itu terus kemudian tergantung dengan vestibuler atau non vestibuler. Kalau non vestibuler seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya gangguan dari visualnya, terus kemudian dari proprioceptiknya, perasa ini. Nah, kalau ini vestibuler, oke. Vestibuler yang mana? Yang sentral atau perifer? Kalau sentral terus lagi seperti macam-macamnya, misalnya post stroke, TIA, ya, kemudian ada tumor manifest di cerebrumnya, di cerebellumnya, gitu. Nah, baru yang perifer. Perifer masih dibagi lagi. Banyak sekali. Yang BPPV dan non BPPV. Yang BPPV tidak terkait dengan gangguan pada fungsi pendengarannya. Nah, yang non BPPV ini seringnya terkait juga dengan gangguan fungsi pendengarannya seperti pada Meniere's disease, ya, labirintitis, neuritis vestibularis. Nah, Dok, kita kan mungkin sobat Muardi, saya mewakili sobat Muardi yang ada di kita, Dok. Mungkin kan mereka berpikir vertigo ini nih, saya kadang kena vertigo, kadang enggak. Nah, sampai seberapa jauh Dok mereka bisa tahu? Oke. Mereka bisa melakukan apa di rumah nih? Oh, saya kayaknya kena vertigo yang pusat, kena vertigo yang di telinga. Bisa nggak nih dicek? Mereka ada pemeriksaan di rumah sendiri yang mereka bisa cek sendiri, Dok? Oke, ya. Memang ya kita tadi yang terkait ya vertigo perifer yang terkait dengan penyakit di telinga kan juga ada beberapa ya. Itu kan memang kita harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Nah, itu tadi vertigonya ini misalnya kita ngambil yang perifer dulu yang sesuai dengan bidang kami ya. Itu ada nggak terkait nggak dengan disertai tidak dengan gangguan pada fungsi pendengarannya. Nah, itu dulu. Jadi tidak harus, saya tegaskan lagi, gangguan fungsi pendengaran itu tidak harus sudah nggak dengar itu ya. Macam-macam gangguan fungsi pendengaran itu, mulai dari benging, bengung, terus kayak katanya ada yang suara seperti gemercik apa itu air di pralon apa yang cerita pasien, terus kayak suara detik jam lah, itu sudah masuk ke dalam gangguan fungsi pendengaran. Nah, itu harus kita periksakan ya, karena bisa saja mungkin di membran timpaninya yang sudah perforasi, keluar cairan, sudah berhilang kambuh-kambuhan, hilang timbul, dah beberapa waktu, akhirnya komplikasi ke telinga bagian dalam yang menyangkut sistem keseimbangan ini tadi. Nah, jadi untuk pemicunya ya jelas mungkin dia sering kambuh ini keluar cairannya. Nah, terus penata laksanaannya kan juga karena vertigonya itu kan akibat dari komplikasinya, misalnya karena labirintitis ya, otomatis penata laksananya kita benahi untuk kita tindak lanjuti untuk OMSK-nya. Nah, untuk sistem keseimbangannya ini nanti kita sebisa mungkin tidak tergantung dengan obat-obatan. Nanti ada yang namanya VRT, Vertigo Retraining Therapy. Jadi kita lakukan istilahnya latihan yang prinsipnya adalah mengadaptasikan istilahnya kelemahan sisi dari vestibulernya, kemudian mensubstitusi, mengganti
mengganti yang lemah itu dengan latihan agar dia yang nggak ada masalah itu bisa menopang. Iya. Dan habilitasi membiasakan ya itu sehari-harinya. Iya. Sebelum kita beranjak ke terapi tadi tuh. Ya, Nah, obat-obatan ya. obat-obatan atau terapi. Nah, Nah, saya juga mau sebelumnya saya cerita tanya itu. dulu dok, sampai seberapa jauh dok orang misalkan kita nih punya keluarga, saya bisa Iya. nyaranin ke keluarga saya, ke orang terdekat mungkin sobat Muardi punya keluarga atau sobat Muardi itu sendiri, kapan harus minum datang ke obat. rumah sakit? Oh ya, harus minum. Kapan harus ketemu dokter? Kadang kan mereka udah minum obat sendiri, beli, Nah, itu juga. hilang ya kan dok, sakitnya hilang. Iya. Nah, sampai ada kan kadang kita harus kasih tahu ini loh batasanmu, harus sampai ke dokter. Itu kapan kalau vertigo yang seperti yang dokter bilang tadi? Ya, jadi begini. Untuk obat-obatan anti vertigo itu kalau dikonsumsi tiap hari atau meskipun tidak tiap hari tapi sering dan dosis atau jenisnya ya istilahnya asal minum ya, asal beli kok enak ya udah itu diteruskan. Ini Itu tidak akan menyelesaikan masalah karena penata laksanaan utama disebabkan dicari penyebab utamanya itu apa. Nah, kalau memang penyebabnya itu hanya karena vertigo karena perubahan yang ditimbulkan karena perubahan posisi yang misalnya ini dia seorang giat Olahragawan, senam misalnya ya, berarti posisi yang ini begini yang akhirnya ada debris yang saya ceritakan tadi yang di utriculus terlepas masuk ke kanalis ya terapinya adalah manuver, dilakukan manuver tergantung ini apa debris atau outletnya itu di kanalis yang mana, semisirkularis yang mana, posterior, superior, atau lateral. Nah, untuk memastikan itu kan memang harus ada manuver juga untuk istilahnya, oh ini di kanalis posterior, oh ini di kanalis superior, itu sehingga nanti untuk terapinya manuvernya juga mengembalikan yang keluar tadi debris di kanalisnya mengembalikan masuk lagi ke dalam tempat utriculusnya itu tadi. Nah, jadi tidak dengan obat tapi dengan manuver itu kalau BPPV ya. Dan dilanjutkan dengan latihan-latihan exercise yang itu tadi fungsinya untuk membiasakan. Nah, kalau yang tadi terkait dengan penyakit-penyakit misalnya seperti labirintitis, neuritis vestibularis dan sebagainya, Meniere disease. Nah, itu penyebabnya ditangani lebih dahulu. Baru dilanjutkan dengan exercise. Misalnya kalau latihan berjalan, latihan ini yang biasanya didampingi bertahap ya, didampingi dulu sampai betul-betul dia bisa mandiri latihan. Gitu. Jadi obat tidak boleh dikonsumsi tiap hari rutin ya. Nanti enggak jadi ini ketergantungan. Mau pergi minum obat dulu. Itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi kita harus cari penyebabnya intinya. Iya, pastikan penyebabnya dahulu. Kalau setelah itu kita lakukan exercise-nya. Kalau memang sudah ketemu penyebabnya diatasi, lanjutkan exercise. Kalau yang BPPV dengan manuver. Apalagi kalau sudah berulang ya dok, sudah vertigo itu kambuh-kambuhan ya. Kambuh-kambuhan yang bukan cuma sekali terus dan hilang. Sudah gangguan pendengarannya juga sudah makin berat. Nah, itu hati-hati. Oke, dokter tadi jelasin tentang terapi ya dok ya, terapi ada yang terapi mungkin terapinya juga obat, kemudian ada terapi obat di sini mungkin kalau untuk serangan yang akut berat boleh kita kasih dahulu ya biar tenang ya kita kasih dahulu sambil kita lanjutkan untuk penegakan diagnosis. Tapi selanjutnya kalau ini sudah tegak dan sudah diatasi permasalahannya ya exercise itu.
biar kita tahu obatnya boleh diminum kalau lagi serangan, tapi ketika itu serangan akut serangan yang akut. berat dan di awal ya, artinya tidak tiap saat serangan pun tidak. Tapi kalau sudah ketahuan langsung harus cari tahu loh. Harus Iya, cari tahu ya dok ya. betul. Penyebabnya Jangan apa? dibiarkan Pas- begitu saja. Betul, karena itu akan menjadi pemicunya. Kalau kita nggak tahu penyebabnya apa, kan akan berulang terus ya. Misalnya karena penyebabnya misalnya kayak keluar cairan di telinga, yang akibatnya itu akhirnya kan akan berkomplikasi, menyebabkan komplikasi ke telinga bagian dalam. Gitu. Ya dok, penjelasannya sudah panjang lebar, mungkin sahabat Muardi juga sudah mendengarkan. Nah, kita kayaknya beranjak ke pertanyaan nih dok, karena Iya. lumayan nih udah banyak ada yang tanya. Kita sambil kita sapa dok, sahabat Iya. Muardi yang sudah bergabung, terima kasih. Ada yang dari Instagram, ada Facebook, terima kasih sudah bergabung di acara kita hari ini. Ini ada yang bertanya dok dari Bunda Arkana nih. Oh, iya. Geser sedikit kayaknya screen-nya. Ada pemilu apa ini? Soalnya kepotong di sini. Nah, oke. Assalamualaikum dokter. Maaf dok, apakah pemicu mungkin ya dok, ya bukan pemilu ya dok? Masa pemilu bisa pemilihan vertigo nanti? Ya dok. Oh ya, dipilih yang mana nih? Mau yang perifer Iya. apa sentral? Nah itu kan repot dok. Pemicu vertigo ya dok, bagaimana pencegahannya? Nah ini sebetulnya udah jawab tadi ya dok ya? Iya. Pencegahannya udah dikasih tahu bahwa harus kita tahu ya dok. Ya, kenali pemicunya apa? Misalnya bangun tidur. Bangun tidur keburu ada janjian sama siapa, cepet-cepet, wah bangunnya sedikit apa terlonjak atau kaget gitu kan ya. Lu di jam segini. Nah, itu bisa menjadi pemicunya, yaitu perubahan posisi. Wah, habis itu terus langsung belier, mual muntah, keringat dingin, kaki tadi berdebar-debar. Nah, itu sering pemicu karena perubahan posisi itu tadi yang menyebabkan memicu terlepasnya otokonia, otolitnya itu keluar ke kanalis semisirkularis, debrisnya itu. Terus obatnya apakah baik dikonsumsi setiap hari? Nah, itu tadi kan sudah tidak ya, kita dok, ya? Jawabannya adalah iya, tidak. karena harus tahu dulu penyebabnya apa gitu kan. Karena obat gangguan keseimbangan pun juga banyak Oh, macamnya dan ada dosis-dosisnya. Iya. Terus, nah nih dari Instagram juga Vivit, Ibu Vivit ya. Pagi dok Iya. baru bergabung. Suami saya sering kambuh vertigonya. Apakah bisa jadi tanda penyakit lain? Iya, Iya. betul. Yang Betul. seperti saya terangkan tadi, Hmm. terkait dengan sistem vestibuler, sistem keseimbangan, atau di luar sistem keseimbangan. Memang harus cek yang menyeluruh. Yang sampai istilahnya tidak hanya ya istilahnya sampai dengan tensinya juga harus kita lihat ya. Laboratorium darahnya pun juga harus kita lihat juga ya. Nah, memang untuk mendiagnosis ini butuh konseling, butuh kerjasama antara dokter dan pasien serta keluarganya, karena kadang-kadang pasien sering tidak cerita. Nah, kadang keluarganya yang di dekatnya, ya kalau habis ini tidur, bangun tidur, misalnya sering belier atau apa. Nah, itu memang harus ada konselingnya, butuh waktu lah istilahnya. Oke, untuk jadi bisa memang tegak diagnosisnya. Ibu Vivit ya, memang bisa jadi tanda penyakit yang Iya. lain, bisa jadi ada dimungkinkan. Dimungkinkan. Nah, langkah baiknya segera kontrol ke dokter untuk mengetahui apakah vertigonya ini disebabkan oleh apa. Monggo ketemu dokter Iya. Novi di Rumah Sakit Dr. Muardi. Karena vertigo sendiri pun kan banyak. Iya, Vertigo banyak yang sekali. bagaimana ini, yang bergerak lingkungan sekitarnya atau dirinya yang Ya, merasa iya, muter. benar juga ya. Itu aja sudah berbeda. Iya, iya. Oke. Nah, kita berlanjut ke Facebook dulu. Kita loncat dulu sebentar. Kita loncat, ada Mbak Hani Wongso.
vertigo ada hubungannya nggak dok dengan darah tinggi? Ini banyak juga nih dok yang Betul, masyarakat memang nih ada, dok. ya. Mm-mm. Tidak hanya karena memang sistem apa ya, pembuluh darah itu kan juga ini ya, ada tekanan yang naik, itu pun juga bisa gangguan keseimbangan. Nah, makanya kita harus pastikan ya, kalau itu terkait dengan hipertensi ya penyebabnya kita Tangani. tangani. Betul. Jadi memang kan kalau penyebab hipertensi, mungkin kalau hipertensi diturunkan, vertigonya mungkin bisa jadi nggak kambuh lagi dok ya, harapannya. Karena untuk ya harus stabil ya, tidak hanya saat sudah turun selesai, karena kita kalau naik turun roller coaster kan ya sama Iya. aja. Yang berbahaya Itu adalah naik roller coaster. stabilan. Oke dok. Terus dari Mbak Wina ya, wah ini nih berat banget ini pertanyaannya dok. Dari Mbak Wina Astri, Assalamualaikum Dokter Novi, Dokter Bara, Waalaikumsalam. Saya penyintas autoimun nih dok, dengan Iya, SLG, amin. SLE, Sjogren syndrome, rheumatoid arthritis, HNP spondylosis, colitis IBD. Saya juga sering mengalami vertigo, kambuh apalagi berubah posisi, misalkan waktu fisioterapi, posisi tengkurap, tapi begitu berbalik langsung kepala pusing berputar, mual muntah sampai lemas. Dulu pernah nggak sadarkan diri, sampai saya nggak sadarkan diri ternyata dok, beliau ini. Saya sama Dr. Agus Joko juga dikonsulkan THT karena mengalami telinganya infeksi. Setelah pemeriksaan terjadi pembengkakan di dalam telinga, infeksi dan sering berdarah. Apakah vertigo saya berhubungan dengan infeksi Iya, atau dari autoimunnya? Nah ini pertanyaannya. iya, Terima memang. kasih. Saya dirawat di Flamboyan 8. Oh masih dirawat ternyata. Bu Wina, semoga cepat sembuh. Ya, memang ya, kalau Ya. ada infeksi di telinga itu memang sering ini telinganya bagian mana dulu ya? Ya. Dari tengah. Tapi itu pun kalau memang ada infeksi di bagian telinga, misalnya kayak otitis media ya, karena ini mungkin sudah kronis ya, sudah beberapa waktu ya, itu memang bisa berakibat atau bisa berlanjut ke telinga bagian dalam yang mempengaruhi sistem dari keseimbangannya. Nah, memang nanti harus dilakukan tindakan tertentu ya untuk menangani infeksi telinganya itu dahulu. Setelah itu membaik, kemudian kita pastikan juga bagaimana dengan fungsi keseimbangannya, tentu dengan beberapa istilahnya beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan. Nah, tapi ini kondisinya masih lambung ya. Perdarahan di lambung dok. Aduh, kayak itu juga badan yang mesti masih lemes ya. Nah, kita nunggu kondisi yang sudah memungkinkan, karena memang untuk menegakkan diagnosis vertigo ini pun harus kita provokasi ya, artinya kita harus menimbulkan atau memicu ya, agar timbul ini tadi refleks pada bola mata, namanya doll eye dan nystagmus, untuk memastikan vertigo yang atau lokasi yang mana nih yang mengalami kelemahan. Iya dok. Jadi memang Ya, semoga lekas lekas membaik sembuh, dulu. membaik dulu nih perdarahan di Nanti kalau lambung. sudah memungkinkan, nanti kita lanjutkan ke pemeriksaan keseimbangannya. Gitu. Ya Mbak Wina, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Semoga cepat sembuh dulu. Nanti setelah itu, monggo silahkan ketemu sama beliau untuk ditelaah lebih lanjut vertigonya itu dari mana, penyebabnya kenapa. Semoga bisa selesai permasalahannya. Ya. Kemudian dari Eka, Mbak Eka Rahma, Assalamualaikum pagi Dokter Bara, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mau tanya, anak saya 17 tahun sering terkena vertigo. 17 tahun nih dok, masih muda sekali ternyata. Iya. Akhir-akhir ini juga rambutnya juga rontok banyak banget. Kenapa ya dok? Kenapa vertigo sering menyerang? Setelah minum paracetamol lumayan reda. Nah ini kenapa dok? Pada usia yang relatif muda sekali dok. Vertigo itu bisa mengenai semua usia, anak-anak pun juga Anak-anak bisa ya, karena memang itu tadi penyebabnya kan ada yang vestibular dan vestibularnya kan ada yang
dari sistem pusatnya juga. Nah, itu sistem pusatnya aman nggak? Nah, yang perifer ini telinganya bagaimana nih, aman nggak? Ada. Iya. Itu jadi memang bisa menyerang semua usia. Nah, terus kalau ini, aduh, udah rambut rontok ya sebenarnya tidak rontok juga. tidak berhubungan ya dengan rontok rambut dengan ini mungkin ada penyakit yang lain ya. Nah, mungkin ini ya, untuk karena yang lain ya dok ya. Kalau untuk vertigonya monggo nanti tindak ke sini, nanti kita lakukan beberapa pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, selanjutnya untuk menentukan terapinya, tata laksananya. Iya gitu. dok. Jadi setelah minum paracetamol lumayan reda, tapi memang itu kan Itu hanya tadi, sementara ya dok. Kalau udah sering karena kambuh. ya paracetamol itu hanya mengurangi gejala somatiknya yang timbul aja, mungkin karena pusingnya ya, karena migrennya misalnya itu aja, tapi kan penyebab utamanya belum harus ditegakkan. Baik. Ya dok, ya semoga Mbak Eka Rahma kalau memang masih bingung segera konsultasikan, karena memang sudah sering vertigo. Nah berarti kan nggak baru sekali ya dok ya, berarti kan udah beberapa kali ya. Langkah baiknya segera dicari penyebabnya supaya nggak bertambah berat besok. Iya, nah terkait dengan gangguan pendengaran juga tidak. Nah itu kan juga harus diperiksa. Kalau misalnya ternyata ini ada tinnitusnya, nah kita lakukan pemeriksaan juga di fungsi pendengarannya. Ya. Kemudian kita beranjak ke Instagram dok. Instagram. Kalau vertigo sering kambuh, bisa nggak diobati sendiri di rumah nih dok? Nih orang semua pertanyaannya kayak gini dok, boleh nggak diobati sendiri di rumah ya mbak ya? Terus kalau bisa apa yang harus dilakukan? Itu yang penting dok. Tadi sudah diserang. Kalau misalkan boleh nggak ngobatin pakai obat sendiri di rumah? Kalau memang boleh, ataupun apa yang harus dilakukan dok ketika kambuh di rumah? Iya, pas saat di rumah. Jadi di rumah nggak ada orang, nah ngapain nih mereka? Jadi memang iya, karena vertigo itu suatu gejala yang bisa jadi dia sebuah kayak alarm di tubuh kita bahwa ini nih ada yang tidak seimbang di fungsi keseimbangan kita. Tapi fungsi keseimbangan yang mana, kan begitu kan, memang harus dilakukan pemeriksaan sehingga tepat terapi dan obatnya. Kalau ambil obat sendiri ya oke lah, misalnya baru pertama serangan ya, dan ya setidaknya pakai istirahat, dipakai ya pereda, misalnya ada mual muntah hebat, bolehlah minum anti mual muntahnya dahulu, tapi ya selanjutnya segera, jangan menunggu kumat lagi. Iya. Jadi pertolongan pertamanya ketika di rumah adalah ya tergantung, misalnya dia mual muntahnya hebat, kita minum obat anti mual muntah masih boleh dok ya dimethidramin atau apa masih dibolehkan. Terus kan itu obat-obatannya, kalau tindakannya dok apa yang harus mereka lakukan? Ya setidaknya istirahat dulu ya. Okay. Nanti kalau sudah sedikit, posisinya apa nih dok? Posisinya apakah tidur terlentang boleh, atau apapun? Ya senyamannya. Karena ini kan baru pertama, belum ini ya. Nanti setelah itu ya segera ke klinik kesehatan terdekat. Nah, bila dekat dengan Muardi ya langsung ke Muardi saja. Nanti ketemu saya. Nanti ketemu beliau. Saya puter-puter. Tapi nanti akan dirangsang untuk muter-muter lagi ya. Siap. Karena mau tahu penyebabnya vertigonya dari mana. Ya harus dirangsang ya, biar muncul muncul dan biar tahu, oh ini ternyata dari sini, gitu ya dok ya. Oke. Dan dari Julianson, kalau yang saya rasakan jika saya tidur dengan kepala kiri yang jatuh terlebih dahulu, maka terasa seperti agak goyang dok. Jadi kalau kepala kirinya yang jatuh, goyang. Udah cek ke dokter saraf, nggak ada masalah. Kenapa dok? Ya ini yang saya sebutkan tadi, dia adalah BPPV ya. Ya itu karena dipicu oleh perubahan posisi. Ya, dari posisi berdiri, duduk, kemudian
tidur, dan mungkin juga naruhnya kepala langsung blok mabruk. karena capek ya udah Iya. blok. Ya bangun dengan cepat juga gitu, akannya akan terasa gliyeng. Nah itu nanti kita tegakkan karena yang BPPV itu yang sebelah mana, kanalis sirkularisnya yang terkena itu yang sebelah mana, kemudian nanti kita lakukan manuver untuk mengembalikan itu tadi kanalitiasisnya tadi masuk ya. Dikembalikan ke tempatnya. Iya, dengan manuver-manuver saja, namanya CRT, Canalit Repositioning Therapy. Nah, itu Tuh. saya juga nggak tahu itu apa. Ya, monggo silakan langsung ke ke THT. dokter THT ya, daripada saya salah. Mending langsung ke beliau. Jadi supaya bisa dikembalikan lagi tuh apa yang tidak dalam posisinya dikembalikan lagi. Jadi vertigonya bisa berkurang ya dok ya. Iya. Ya, kemudian yang nanya lagi nih dok. Dok, saya saat SMP pernah mengalami vertigo hingga muntah-muntah dari Mbak Sinta Dela. Apakah memang usia anak atau remaja memang memungkinkan terkena vertigo dok? Iya. Lalu apakah bisa dicegah? Nah ini pertanyaannya, apakah bisa dicegah dok vertigo ini? Semua vertigo itu bisa tadi ya, sudah bisa mengenai semua usia. Kenali pemicunya, jangan-jangan ini upacara pagi belum makan ya, itu juga bisa jadi. Kena hukuman dok. Bisa gliyeng belum hukuman, belum lebih. makan. Itu juga bisa. Ya. Nah, ya ini kalau kenali pemicunya apa. Ah, Ya, kalau terus-terusan dan makin kalau terus udah tahu ini aku gini, sudah saya ini kan kok masih begini, iyalah berobat. gitu ya. Jadi memang anak remaja bisa ya dok ya, pertanyaannya adalah bisa tidak? Bisa. Bisa dicegah? sekali. Bisa. Asal tahu Tahu pemicunya, terus tahu ini jelas vertigo yang Iya. mana, kan begitu. Iya, jadi pemicunya apa? Karena pemicu banyak sekali, ada yang pusat, ada yang di telinga, ada yang lain-lain. Iya. Monggo silahkan Mbak Sinta Dela segera ke konsultasi kalau memang Santidil. Santi Dela kalau memang sudah tidak bisa tertahankan lagi dan sering kumat. Iya, Gitu. betul. Kemudian yang bertanya dari Mas Steve Wawan. Nah ini pertanyaan ini mungkin semua orang juga bertanya, dok, apakah penggunaan cotton bud yang terlalu sering bisa memicu vertigo dok? Nah, ini hati-hati ya, menggunakan ya, cotton bud ini bisa ya sepele tapi bisa fatal ya, Karena karena saya sering sekali pakai cotton bud, dok, kadang sampai telinga terasa sakit karena Aduh. hampir tiap hari dibersihkan. Tiap hari dibersihkan, wah Anda luar biasa. telinga sampai sakit kok ya nggak kapok ya. Padahal udah sakit ya dok ya. Ya, mungkin dokter Nafi bisa memberikan pencerahan Iya. ke Mas Tito Bahayanya apakah ya, Kak. bahayanya penggunaan cotton bud itu? Jadi kalau cotton bud menggunakannya terlalu dalam ya, karena kalau kita mengorek cotton bud itu ada rasa rasa kayak ketagihan, nyaman gitu lah, rasa enak gitu lah, karena memang di situ ada rasa refleks yang rasa nyaman kalau dikorek ya, gatal-gatal gimana. Oh. Tanpa sengaja terlalu dalam, akhirnya mengakibatkan membran timpani atau gendang telinga pecah, reperforasi. Nah, kadang-kadang ini yang sering tidak disadari. Nah, kalau ini bisa nggak? Bisa sekali. Jangan-jangan ini malah gendang telinganya sudah perforasi, dia cotton budnya terus masuk ke dalam, akhirnya yaitu merangsang sistem keseimbangan pada telinga dalamnya itu, sehingga timbul vertigo. Lah ini sudah sampai rasa sakit loh, berarti ini lumayan dalam ini. Iya. Ya mungkin apa dok sarannya untuk Mas Tipawan nih dok? Kalau ini kenapa setiap hari harus dibersihkan? Jadi sebenarnya apakah harus setiap hari? Gini, karena beberapa orang ada yang telinganya memang mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan kotoran yang banyak. Misalnya dia aktif sekali ya, mungkin dia olahragawan yang banyak mengeluarkan keringat, karena kan salah satu ini kok jadi bahas kotoran ya? Nah, iya, memang begitu karena vertigonya dari kotoran dong. Ya karena salah satu pembuat seruman atau kotoran itu dari keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang ada di liang telinga, sehingga memang
ada beberapa orang yang cenderungan kotoran telinganya itu banyak. Banyak. Nah, dia merasa sebenarnya ini sih bukan karena kotor ya, karena dia kebiasaan. Kalau tidak mengkorek, ada yang kurang dalam hidupnya. Nah, ini yang harus diwaspadai karena tidak baik. Kalau mengkorek terlalu dalam itu tadi gendang telinganya pecah, ini cotton bud makin masuk sehingga merangsang sistem keseimbangan. Akibatnya rasanya seperti kayak mual muntah ya kayak gitu. Jadi untuk Mas Tifawan mohon seperti yang Dr. Novi tadi jelaskan. Periksalah, itu belum segera tentu. periksa ya. Ini belum tentu juga karena kotor, bisa saja dia karena kebiasaan. Iya, belum tentu telinga panjenengan itu Anda itu kotor, tapi lebih baik diperiksakan apakah belum terkotor atau memang sudah mulai. Bisa saja mungkin dia hanya rasa lembab. Iya. Gatel, lembab. Ya, untuk dilihat telinganya apakah memang fungsinya baik. Ketika memang sudah tidak baik, biar segera diterapi. Ya tidak komplikasi kemana-mana. Iya, supaya nggak memicu hal-hal yang lebih lanjut lagi. Eman-eman telinganya. Gitu ya Mas Wawan, semoga bisa menjawab. Nah, mungkin pertanyaannya banyak banget nih. Nah ini. Dikta Wijaya, Dok, vertigonya sering kambuh pas bangun tidur, kepala berputar. Apakah posisi tidur juga berpengaruh, Dok? Posisi pas tidur? Bukan posisi, tapi perubahan posisi yang ditimbulkan memicu debris atau otolit yang ada di utriculus keluar atau jatuh atau rontok ya, masuk ke kanalis semisirkularis. Nah, di situ itulah sehingga saat dia berubah posisi itu debris atau otolit atau kanalit itu tadi akan melayang-layang. Nah, itu yang merasa membuat melihat. Lah itu harus kembali dimasukkan dengan manuver. Ya. Jadi memang bukan posisi tidurnya, tapi perubahan posisinya. Gitu. Jadi posisi tidurnya tetap mau miring, mau ini enggak terlalu berpengaruh ya, Dok ya? Iya, tapi setelah itu yang perubahan ya? posisinya itu yang perubahan yang bagaimana lah itu harus dilakukan manuver. Iya, perubahan dari kanan ke kiri ke kanan, manakah yang lebih berat? Monggo silahkan nanti ke Dr. Novi. Ya, Dok, kemudian kita geser ke Facebook. Facebook, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir, Dok, dari kita. Iya. Jadi pagi, Dok, mau tanya, saya merasakan pusing melihat apa-apa muter. Berarti lingkungannya yang dia merasa lingkungannya berputar. Jadi dia merasakan bumi itu bergerak. Memang bumi bergerak, tapi mungkin gerakannya untuk dia lebih banyak. Jadi untuk Mas Wahyu bergerak, saya rasakan dari umur 8 tahun sampai umur 42 tahun. Oh, lama ya? Iya, lama sekali nih. Tiap hari masih merasakan pusing seperti itu. Nah, tuh Dok, ini sepertinya berat ya, Dok ya? Jadi vertigo yang bagaimana dan bagaimana pengobatannya? Monggo, Dok. Waduh, kok sampai 30 tahun ya dia menderita itu? Betul, apa? 34 tahun. Ya, ini harus periksa ini ya. Harus dicari ini penyebabnya. Ini harus periksa, saya nggak bisa banyak bicara ini karena dia sudah hampir 30 tahun. Iya. Karena selama itu kan pasti background atau yang menyebabkan ini kan bisa mengkait ya. Kompleks. Iya, betul. Ini Mas harus periksakan untuk menegakkan diagnosisnya. Iya. Mas Wahyu, monggo Muardi wae. Monggo Muardi wae sesuai acara ini. Jadi datang aja ke Muardi, ketemu beliau, nanti kita bisa cari, mungkin bisa dikasih solusi karena memang panjenengan sudah setiap hari merasakan pusing. Dan 30 pusing, tahun. dan luar biasa panjenengan masih bisa bertahan selama 30 tahun dengan pusing. Tapi alangkah baiknya tidak dilanjutkan lagi supaya nggak lebih buruk lagi ke depannya. Mungkin masih bisa sekarang aktivitas, tapi nggak tahu ketika sudah memburuk. Betul, ya, Dok ya. Apalagi kan makin bertambah usia itu kan ada namanya degenerasi, ada proses penurunan fungsi, begitu pula dengan fungsi keseimbangan akan menurun lama-lama karena proses degenerasi. Jadi mungkin malah bisa tambah memberat tanpa tahu penyebabnya apa karena 30 tahun lebih. Iya.
Oke, ini pertanyaan terakhir dok. Kita beranjak ke segmen-segmen akhir dari acara ini. Dokter, ini ada pertanyaan terakhir dari Mama Sylvia. Dok, apakah kita bisa mendeteksi vertigo itu beberapa saat sebelum muncul? Ini berbahaya soalnya dok. Karena pertanyaan berikutnya adalah supaya misal ketika menyetir kita antisipasi untuk minggir nggak membahayakan. Bisa Nah, mendeteksi dok? karena ada seperti yang dipicu misalnya karena perubahan posisi ya, mungkin ngambil apa, misalnya lagi nyetir begini, ngambil sesuatu di tas. Ya. Nah, ini yang sering ini, kemarin ada pasien mau tahu-tahu gini muter. Nah itu kan ada yang namanya perubahan posisi yang memicu, gitu kan. Nah itu akan kambuh-kambuhan setiap dia berubah posisi, misalnya karena memang dia apa istilahnya di kanalis posteriornya, dia waktu menengok atau berubah dari ambil sesuatu di tas kemudian begini, dia akan kambuh lagi. Iya. Nah kalau sudah seperti ini, misalnya karena ini BPPV murni, karena perubahan, misalnya karena perubahan posisi seperti yang saya ceritakan, ya memang harus dilakukan tindakan manuver untuk mengembalikan itu tadi biar tidak kambuh. Tapi kalau sudah seperti waduh aku nanti nyetir kumat aku tak minum obat dulu, itu salah ya. Jadi harus kita pastikan, harus kita tegakkan. Iya, hati-hati kepada Mama Sylvia kalau memang sudah beberapa kali muncul. Ya harus Supaya cek, ini, karena ya. berbahaya ketika menyetir dan Iya, kalau betul. munculnya mungkin langsung berat ya dok ya, kita kan nggak bisa memprediksi Karena ya. memang untuk yang perifer ini gejala somatiknya memang yang vegetatif berat, mual muntahnya, pusingnya, terus kemudian keringat dinginnya, deg-degan, berdebar-debar, takut tadi itu memang lebih menonjol. Nah, iya. Jadi Panik pasti. Oh. Jadi Mama Sylvia ini hati-hati, kita sarankan bahwa Ya saya kalau sudah nyetir dengan keadaan vertigo supaya memang benar-benar dicari pemicunya dok ya. iya penyebabnya itu Konsul, apa? cari penyebabnya supaya tidak terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan sama sekali. Ya. Begitu dok? Ya, Dokter, ada take home message, apakah pesan terakhir untuk Sobat Muardi yang ada di Ya. Instagram, ada di Facebook, yang ada dimanapun juga? ya, oke. Jangan sepelekan gangguan keseimbangan, itu intinya. Kadangkala kita terfokus dengan misalnya nih saya lagi demam, flu dan sebagainya. Wah, mungkin saya gelirnya karena penyakit saya. Jangan begitu, tapi kita harus segera memeriksakan untuk mengetahui gangguan keseimbangan kita ini yang seperti apa. Gitu aja pesan Iya, saya. terima kasih Biar tidak Dokter terlambat. Novi. Ya. Terima kasih Dokter Novi untuk kehadirannya, untuk sharing, untuk ilmunya di Muardi Way kali ini. Semoga Sobat Muardi bisa secara jelas menerima bahwa vertigo bukan suatu hal yang bisa diremehkan. Betul. Ya, dok ya, bukan suatu hal yang bisa diremehkan. Karena dia suatu alarm. Vertigo itu seperti saya mengumpamakan seperti batuk, batuk itu harus dicari juga. Betul. Kenapa penyebabnya? Apakah batuknya batuk ringan atau saluran pernapasan Ya, atas iya. atau sudah sudah yang aneh-aneh? di kita saluran nggak pernah pernapasan tahu. bagian bawah. Iya, jadi kalau sudah dikasih alarm vertigo, beda baiknya jangan dimatikan alarmnya, tapi dikasih tahu, dicarikan. Dicari sumbernya. Sumbernya. Alarmnya bukan alarm bangun pagi untuk berangkat. Jangan ditunda. Iya, betul. Biasanya Jangan 5 menit tunda. lagi lah bangunnya. Akhirnya periksanya besok kapan-kapan aja deh. Nah, itu saya itu, Dok. Lagi 5 menit, akhirnya kesiangan. Oke, Dokter David, terima kasih Ya, sharingnya, sama-sama. masukannya. Jangan lupa, saya selalu mengingatkan bahwa jangan lupa like, follow, subscribe semua akun sosial Subscribe. media kita, Rumah Sakit Dr. Muardi, di Facebook, Instagram, ataupun di YouTube. Kalau penjenengan sekalian masih mau nonton acara ini, masih mau dengar tentang kita berdua ngomongin tentang vertigo, bisa lihat juga di Facebook ataupun YouTube official Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya tetap berpesan bahwa COVID masih ada, kasusnya masih naik. Jangan lupa prokesnya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan dilupakan. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.